Di Persma kita yang awalnya gak peduli sama sekitar, akhirnya akan peduli. Ya kalau kita bilang masalah tanggapan dari hasil tulisan kita, bahwasanya sama aja kayak minum kopi gitu loh. Bahwasanya belum tentu kopi yang saya minum itu cocok sama mulut yang lain. Ingat, Persma itu dituntut ketika benar katakan benar, ketika salah katakan salah. Soalnya gini, Persma itu berbahaya menurut saya. Persma bahwasanya Persma ini kalau nggak ada masalah itu kan Persma. Kalau nggak ada masalah bukan Persma. Nah, makanya kalau nggak ada masalah ya buat masalah. Untuk teman-teman yang mau masuk Persma, sebelum kalian masuk, pertanyaan saya cuma satu. Hai Sobat Tinta, selamat datang di Podcast Tinta, podcast resmi dari UKM Persma Tinta Politeknik Negeri Banyuwangi. Hai Sobat Tinta, selamat datang di Podcast Tinta. Ini adalah segmen pertama dari Podcast Tinta, yaitu kita akan membawakan tentang Tinta Talk. Dan kali ini kita kedatangan salah satu demisioner dari Persma Tinta, yaitu Mas Ahmad Ridho Hadi Siswoyo. Ya, terima kasih Mbak Pin. Oke, beliau ini merupakan salah satu mantan ketua, bukan ketua ya, apa Mas? Pimpinan umum dari Persma Tinta angkatan tahun 2018. Oke, Mas Ridho bisa memperkenalkan dirinya dulu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Siswoyo. Biasanya saya dipanggil Ridho. Saya dari Prodi Agribisnis semester 8. Ya, cukup sekian perkenalan dari saya. Oke. Untuk lebih lanjut bisa follow Instagram mungkin ya. Oke, nanti ya follow Instagram ya teman-teman ya. Oke, Mas Ridho ini kan sebagai mantan pimpinan umum dari Persma Tinta angkatan 2018. Bisa diceritain nggak sih Mas, gimana ceritanya kok bisa jadi pimpinan umum pada saat itu? Mungkin lebih menceritakan awal saya masuk dulu di Persma. Oke. Soalnya sebenarnya saya nggak ada etikat untuk masuk ke Persma awalnya. Karena waktu itu harus masuk organisasi, bukan harus sih, cuma saya mencari passion di kampus. Akhirnya saya diajak masuk ke Persma Tinta. Awalnya saya masih belum paham apa sih Persma ini. Saya kira hanya sekedar liputan, terus sekedar apa ya, cari berita, hunting dan nulis-nulis segala macam gitu. Awalnya bosen, tapi kok semakin saya ikutin gerakan Persma ini semakin seru, semakin penasaran, terus. Dan akhirnya itu saya nggak tahu ya, saya tuh sebenarnya nggak ada ambisi mau jadi ketua. 2017 itu dari kakak tingkat di senior itu kan kosong jabatan. Akhirnya saya naik menjadi PLT, pelaksana tugas pimpinan umum, karena waktu itu posisi pimpinan umumnya kosong. Nah dari situ saya mulai ngerti cara gimana sih mengatur organisasi ini gitu kan. Selesai masa jabatan saya PLT, Allah memberi amanah lagi pada saya. Bahwasanya nggak tahu kenapa saya diusung jadi kandidat waktu itu. Itu saya sempat nggak percaya sih, betul. Karena saya nggak ada basic sama sekali, tapi kok di teman-temannya percaya gitu. Tapi ya mau nggak mau, ya saya mau lah gitu. Karena ini kita kan apa ya, organisasi itu kan keluarga. Jadi kita udah dipercayain, ya ambil aja gitu. Toh kerjanya sama-sama. Akhirnya di situ alhamdulillah ya suara terbanyak di saya gitu. Karena saya jabat pimpinan umum di tahun 2018 waktu itu. Itu sih kalau sejarah saya jadi pimpinan umum. Bisa dibilang sebagai organisasi pertamanya Mas Ridho bukan? Kalau di kampus iya mungkin gitu. Kalau di kampus iya. Oh, kalau di luar sendiri? Mungkin beberapa lah. Oh, beberapa. Karena di luar kan ya masih banyak sih yang diikuti. Oke. Untuk terbentuknya Persma sendiri itu pada tahun berapa ya Mas? Persma dibentuk itu kalau nggak salah ya itu 2013. Itu awalnya sih senior dulu waktu cerita-cerita itu hanya suatu perkumpulan biasa, cuma tempatnya anak suka nulis, jurnalistik dan juga foto, video dan segala macam.
bentuklah mereka komunitas, akhirnya mereka kenal namanya Persma. Dari situlah mereka mengusulkan untuk dibentuknya Persma Poliwangi, yaitu namanya Tinta itu tadi. Dan itu alhamdulillah ya disetujuin sama pihak kampus, makanya terbentuklah kita. Itu kita terbentuk pada tanggal 21 Januari 2013, awal terbentuknya Persma Tinta. Sebagai langkah awal ya dari pembentukan Persma Tinta, itu dulu tuh pergerakannya itu seperti apa sebelum Mas Rido menjabat sebagai ketua dan sesudah Mas Rido menjabat sebagai ketua? Ini sih yang agak apa ya, yang perlu ditekankan bahwasanya awal saya masuk ke Persma itu saya masih mencari jati diri saya di Persma ini, gerakan yang organisasi kemana, karena yang saya rasakan ketika saya jadi anggota waktu itu masih berpikir bahwasanya ya kita ini ada acara di kampus kita liput kan gitu. Nah, ternyata waktu saya naik lagi ke jadi pengurus waktu itu lebih paham lagi bahwasanya kita nggak sebatas ada event di kampus kita up gitu, karena namanya aja pers mahasiswa kan, dimana persma mahasiswa itu gerakan mahasiswa dengan tulisan gitu loh. Makanya kan ada buku persma itu ketika mulut dibungkam maka angkat pena. Nah, itu ada kok dulu waktu kita nge-spot kan. Nah, itu buku itu. Nah, dari situlah saya baru tahu, dan itu saya baru sadar itu ya setengah jabatan saya waktu itu sih. 6 bulan setelah saya jadi ketua pimpinan umum. Dan di situ saya baru tahu bahwasanya persma ini nggak cuma lingkup itu gitu loh, bahwasanya kita masih ada tanggung jawab mengangkat apa yang ada di kampus gitu, permasalahan apa, dan cuma yang teman-teman lain tahu bahwasanya kita hanya meng-up ada berita ini, ada event ini, hanya sebatas itu, sedangkan tugas kita tuh sebenarnya lebih dari itu. Berarti yang perlu diluruskan adalah tupoksi Persma sendiri ya Mas ya, di kampus khususnya. Gitu. Sebenarnya itu. Kan kalau kebanyakan orang kan taunya kita kayak gimana ya, kayak kalau ada acara diliput, di up, ya ibaratnya kayak tahu bagus-bagusnya aja lah, tahu bagus-bagusnya kampus. Tapi sebenarnya pergerakan Persma sendiri itu nggak seperti itu. Enggak, bahwasanya memang kita ada tanggung jawab untuk membantu kampus untuk mengupgrade. Cuma ada sisi lain kita, yaitu juga menyuarakan suara mahasiswa gitu loh. Makanya di kampus-kampus lain itu persmanya banyak sih yang sudah mulai melakukan pergerakan-pergerakan mengawal isu, kayak di UNED itu isu tentang pelecehan mahasiswa itu ada gitu loh. Nah, itu tugas persma untuk menyuarakan itu dan dikawal gitu, apa yang terjadi, itu diberitakan. Jadi kita nggak hanya membahas ini kampus, enggak, dalam kampus juga kadang kita bahas gitu. Yang menjadi ibaratnya kayak sebuah permasalahan di mahasiswa gitu ya Mas? Ya, bisa dibilang gitu sih. Terus selama ini ya, dari awal dari tahun 2013 sampai sekarang 2021, kita itu sudah pernah melakukan pergerakan seperti itu atau belum? Sudah, kalau menurut saya sudah sih, karena waktu itu kita sempat ngangkat namanya kayak fasilitas kampus, terus ada isu-isu banyak lah, jalan, terus kantin, itu sempat kita angkat. Terus tanggapan dari pembaca khususnya, biasanya kan kita kayak menunjukkan itu gak cuma mahasiswa aja yang membaca, tapi juga dari pihak-pihak yang bersangkutan kayak pihak lembaga seperti itu. Lalu tanggapannya dari pihak lembaga atau mahasiswa sendiri itu kayak gimana Mas? Ya, kalau kita bilang masalah tanggapan dari hasil tulisan kita, bahwasanya sama aja kayak minum kopi gitu loh. Bahwasanya belum tentu kopi yang saya minum itu cocok sama mulut yang lain. Ya gitu juga berita belum tentu menurut saya cocok, belum tentu sama yang lain cocok. Nah, untuk penilaian itu yaitu hak pribadi masing-masing. Cuma ingat, persma itu dituntut ketika benar katakan benar, ketika salah katakan salah. Prinsip saya di persma cuma itu yang diajarkan oleh senior saya dulu waktu saya masih jadi anggota. Gitu. Soalnya gini, persma itu berbahaya menurut saya.
ibaratkan pisau, kalau yang pisau ini dibuat masak pasti baik, tapi kalau pisau ini dibuat nodong kan jahat. Sama Vesma gitu, kita bisa nulis baik, ternyata hasilnya jelek, kita bisa jelek jadi bagus. Nah itu loh. Jadi tergantung bagaimana kita membawa Persma ini ke depannya gitu ya Mas. Makanya itu untuk teman-teman mahasiswa sih harusnya lebih apa ya, lebih kritis lagi, lebih cari wawasan lagi gitu loh. Tapi gini loh Mas, terkadang kan kita sudah melakukan tugas yang seharusnya kita lakukan, kayak mengkritisi, lalu kita apa ya, menyuarakan lah ibaratnya. Tapi ada beberapa pihak itu kadang kan kayak tidak terima, lalu seakan ingin membungkam. Nah itu tanggapan dari Mas Rido sendiri sebenarnya kayak gimana? Ya kalau menurut saya ya itu hal wajar gitu loh. Bahwasanya mana ada sih orang yang mau diganggu, ya kan? Juga mana ada sih orang yang mau diungkit-ungkit masalahnya, kan seperti itu. Nah itulah tanggung jawab seorang persma. Jadi dia harus mau ngambil resiko ketika dia memang mengangkat, dan juga harus bertanggung jawab juga gitu loh ketika berita ini sudah diangkat. Beratnya kan di situ gitu. Hanya hati-hati ketika kita membahas suatu isu, mengangkat suatu isu itu harus benar-benar kajiannya dibahas. Kan selama ini di organisasi kita mau up, pasti kita ada rapat dulu kan, kita bahas dulu, baru kita up. Gak asal selonong door up gitu kan, enggak. Itu sih. Oh gitu. Berarti kan nah ini juga perlu diketahui ya buat teman-teman pemirsa semuanya, bahwa anak Persma ini nggak selalu apa ya, menyuarakan yang terlihat buruk-buruk aja, tapi sebenarnya kita itu juga sudah mengkaji hal tersebut, ini baik atau enggak untuk kita suarakan. Jadi kita itu juga nggak sembarangan untuk memberitakan gitu ya Mas ya. Tuh, jadi perlu diluruskan juga buat teman-teman gitu ya. Oke, kan sekarang Salman kan sudah menjadi demisioner di Persma Tinta sendiri ya Mas ya. Ngelihat adik-adiknya Mas Rido yang sekarang yang ngelanjutin di Persma itu seperti apa tanggapan dari Mas Rido? Ya kalau kita sebagai senior atau sebagai demisioner cukup bangga dengan pergerakan-pergerakan adik-adik kami yang di bawah. Bahwasanya banyak hal yang belum tercapai di kakak-kakak itu bisa terwujud yang udah di bawah. Contoh hal podcast seperti ini. Ini udah digagas dari tahun kapan gitu. Cuma kan belum terrealisasi. Ya makanya saya sempat senang dapat undangan suruh jadi pembicara podcast, meskipun saya agak kalau sama kamera agak Oke. Nah, untuk harapan dari Kak Rido sendiri melihat adik-adiknya yang sekarang ini seperti apa? Harapannya jangan cuma apa ya, cukup kalian di sini. Biasanya masih ada lagi gitu yang harus kalian kejar. Khususnya teman-teman adik-adik yang masih baru masuk, itu lihat cita-cita kakak-kakaknya dan lihat juga apa sih tujuan kamu masuk Persma, itu tuangkan di organisasi ini. Jadi biar kita nggak stagnan gitu loh. Biasanya kadang ya karena kita mahasiswa masih muda, ego, merasa paling benar, merasa paling bisa itu pasti gitu loh. Nah itu minta tolong dikurangin supaya organisasi kita ini lebih baik lagi gitu. Karena berat Persma. Berat guys. Karena ya ini sedikit cerita ya saya ya kalau dilihat teman-teman lain mungkin keren kita kan bawa kamera, pakai ID kartu segala macam bisa masuk sana sini. Itu nggak apa ya, mereka hanya melihat itu. Biasanya di dalam kita target untuk meng-up hal itu harus kita membahas artikel dengan sekian jam harus bisa upload, membahas majalah khususnya itu butuh berapa bulan lagi mencari narasumber dan segala berat gitu loh bahasanya. Makanya saya sangat bangga ketika ada adik-adik yang masuk Persma. Dan saya pasti pernah bicara ketika saya jadi promateri, saya nggak butuh orang 100, saya nggak butuh banyak anggota. Saya lebih suka orang 10 kinerjanya 100 daripada orang 100 yang kerja cuma 10. Gitu sih. Itu kualitas itu nggak penting. Kuantitas itu tidak penting, kualitas. Nah, kualitas maaf. Dari anggotanya terutama ya Mas ya. Itu sih. Oke. Ini buat teman-teman yang mau masuk Persma perlu dicatat ya. Jadi Persma itu nggak mudah, harus punya prinsip dan juga keberaniannya Mas ya khususnya. Soalnya setauku
apalagi kan aku sering tanya-tanya ke persma-persma yang lain, apalagi kalau mereka sedang pengawalan isu, itu pasti banyak serangannya mas. Iya. Jadi kayak jadi seorang persma itu memang nggak cuman harus siap secara apa ya, Ya cuma siap-siap gitu aja, bahasanya kan yang kita siap kan banyak gitu. Oh, oke. Jadi seorang persma itu kan nggak harus gimana ya, kayak menang pinter editing, pinter ngomong, enggak. Tapi kita juga harus siap mental juga, kayak gitu. Iya, karena makanya untuk teman-teman yang mau masuk persma, sebelum kalian masuk, pertanyaan saya cuma satu. Apa tuh? Waduh. Apa tuh? Kalian siap mati apa enggak? Itu Waduh. aja gitu loh. Siap mati nggak guys? Mungkin menurut orang lebay, tapi kalian kalau mau tahu apa yang dimaksud siap mati, sama yang kedua pertanyaan, kalian siap gak mentalnya rusak? Nah itu sih, itu pertanyaan yang saya dapat dari perjalanan saya di persma. Nah, tuh. Kalau kalian mau tahu jawaban itu, ya yuk gabung dan Ayo, praktekkan gabung. itu. Jadi kalau kalian nggak siap, Tapi lebih jangan bagus. ditakut-takutin dulu. Ya buat apa kita cerita baik ya kan? Oke. Tapi nanti dia udah masuk, nyesel lah gak ada tantangannya. Nah, kita tantang dulu Nah. gitu loh. Buat orang-orang yang suka tantangan, cobain deh. Jadi anak persma. Ya mas ya. Sebenarnya bukan yang suka tantangan aja sih, biasanya ya kita juga butuh belajar gitu. Cuma kan apa ya, karena berat itu tadi, memang sih tiap-tiap organisasi itu berat. Cuma kan ya itu tadi, kita harus menyesuaikan di mana kita berada gitu. Bagaimana kita membawa diri gitu ya Nah, mas. itu aja sih. Oke. Oh, pertanyaan terakhir nih buat Mas Rido. Arti persma buat Mas Rido sendiri itu apa sih? Untuk persma itu artinya buat saya itu nggak sekedar gerakan mahasiswa dengan tulisan. Biasanya arti persma itu, khususnya tinta di Poliwangi, tinta itu adalah keluarga bagi saya. Yang kedua, tinta itu tempat saya belajar, di mana saya yang nggak tahu apa-apa dan nggak bisa jadi seorang pemimpin, di situ juga tempat saya belajar di tinta. Jadi kalau menurut saya tinta itu apa? Tinta itu menurut saya hal yang luar biasa dalam hidup saya, karena sudah memberikan pengalaman-pengalaman yang tak terduga. Itu aja sih. Dalam guys. Tunggu loh. Oke, tapi emang iya sih, aku sendiri juga mengakui, aku terjun di persma, banyak hal yang nggak pernah aku temui sebelumnya, dan aku temui di persma, Nah, kan? gitu. Misalnya kayak, aku yang sebelumnya abai sama dunia editing atau apapun itu, jadi kayak udah nggak asing lagi Nah, di persma. Terus apalagi, terutama kalau masalah apa ya, pengolahan kata khususnya. Kayak kita lagi bikin laporan atau apa, itu pasti bakal ngaruh banget. nah, Teknik-teknik menulisnya dari persma itu pasti udah masuk gitu ya mas ya. tapi yang paling anu sih gini, di persma kita yang awalnya nggak peduli sama sekitar, akhirnya akan peduli. Nah itu yang penting sih sebenarnya. Karena kalau kita sebagai persma tidak peduli sekitar, apa yang tugas kita yang akan kita lakukan? Harus gitu. melek lingkungan juga Nah. ya mas ya. Jadi kita harus pasang kuping di Nah, mana. pasang kuping, pasang mata, itu tugasnya persma. Makanya gini kan, ada kalau kita kumpul sama teman-teman persma, bahwasanya persma ini kalau nggak ada masalah itu kan persma. Kalau nggak ada masalah bukan persma. Nah, makanya kalau nggak ada masalah ya buat masalah. Itu biasanya guyonannya sih seperti itu gitu. Tapi kita nggak buat masalah, tapi selalu ada ya. Nah, itu tadi Kayak sih. gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Khususnya buat kalian yang terlibat di dunia jurnalistik, dunia pers mahasiswa, atau kalian yang ingin tergabung di dunia pers mahasiswa, bisa share video ini sebanyak-banyaknya. Oh ya, jangan lupa juga untuk cek Instagram kita, yaitu Persma Poliwangi, dan juga bisa cek di website kita juga, Persma Tinta Poliwangi. Oke, see you next time. Hai Sobat Tinta, selamat datang di Podcast Tinta, podcast resmi dari UKM Persma Tinta Politeknik Negeri Banyuwangi.